Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview donghua yang berjudul Swallow Star episode 145 ya, yang season 3. Di sini si Lu Feng masih berada di tengah-tengah perlatihan dia yang emang mungkin baru beberapa bulan ya, atau udah setahun. Karena kan di sini pelatihan dia tuh dikasih waktu sekitar 100 tahun untuk bisa mendapatkan atau informasi serta mengembangkan diri semua orang nih, masing-masing kandidat ya. Untuk di batas berapa itu tergantung kandidatnya. Nah, Lu Feng ini ibaratnya salah satu kandidat yang emang berbakat, meskipun yang lain lebih berbakat, ya kan? Kelihatan ya, karena kan si Lu Feng ini ibaratnya jenis manusia yang kalau di ras paling mungkin di dalam donghua itu manusia ras paling rendah di situ, karena kan ada ras-ras gitu-gitu. Tapi kekuatannya si Lu Feng ini makin berkembang karena banyak obat-obatan atau pelatihan yang dilakukan di alam lain ini ya, karena ini bukan luar angkasa dia yang awal. Nah, di sini Lu Feng ternyata sedang ingin melatih salah satu, mungkin bentuknya tuh dalam kekuatan kalau kalian tahu ya, yang gue gambar waktu itu tuh kalau kalian tahu dia tuh ada kayak nisan-nisan gitu yang bertuliskan. Nah, itu salah satu kode kekuatan atau mungkin petunjuk untuk mereka-mereka ini masing-masing bisa melewati atau bisa semakin berkembang naik ke ranah tingkatan lagi nih guys ya. Nah, Lu Feng ini masih di ranahnya, mungkin dia udah hampir ke udah di level universe malah kali ya. Dan dia ini sedang ingin memecahkan suatu skill atau kekuatan dari senjata perang dewanya ya. Yang dimana senjata perangnya dewa ini ternyata masih bisa terus berkembang. Ruang waktu apa gitu ya, pokoknya senjata dewa gitu. Nah, karena diceritain waktu pas dia lagi adu tanding melawan salah satu orang yang mirip sama dia, yang bisa ibaratnya kekuatan juga sama, tapi bedanya si orang itu lebih berbakat. Jurusnya yang menggunakan senjata dewa pun dia lebih hebat. Nah, Lu Feng di situ Lu Feng sadar dan dia mulai melatih kekuatan barunya yang ternyata senjatanya bisa begini, kekuatannya bisa digini, difleksibelin semakin kuat, tapi dia gagal. Nah, makanya di sini dia harus mendapatkan seluruh informasi dari orang-orang sebelumnya yang pernah berlatih di ruang angkasa ini, ya kan? Gue lupa namanya. Meskipun masih ada jalan lain, yaitu dengan meminum apa gitu ya. Dia disuruh beli apa, tapi karena koinnya atau uangnya itu udah habis, jadi ya mau nggak mau dia harus manfaatin waktu. Nggak mungkin dia harus nyari uang ya. Dia harus manfaatin waktu dengan melihat petunjuk seluruh pertarungan atau pertandingan si kandidat sebelumnya ya, yang pernah berlatih di sini. Nah, lebih serunya lagi di sini gue tuh punya kayak inspirasi aja gitu. Gue kira si Lu Feng ini bakalan dibikin sama penulisnya tuh makin di buff gitu ya, karena dia bisa kayak, karena kan dia kan punya 3 cloning ya, mungkin tiga tubuh yang bisa dia tempati jiwanya. Ada Lu Feng yang bisa mengcloning 2 jadi 2, terus ada Behemothnya. Nah, gue kira tuh tiga-tiganya ini bakalan dapat masing-masing nisan yang berbentuk gitu ya, yang masing-masing berisi tentang kekuatan, perkembangan diri, pokoknya itu yang bisa meningkatkan ranahnya si Lu Feng ini. Nah, gue kira tuh karena dia ada 3 tadinya, mungkin penulisnya mau bikin, oh ternyata Behemoth pernah kalau dia masuk ke tubuh Behemoth, nah Behemoth ini bisa mengerti salah satu nisan yang tertulis di situ ya. Nah, nisan itu jangan nisan deh ya, nisan kayak kuburan. Mungkin kayak batu ya, batu relik. Nah, di batu relik tersebut tertulis, nah siapa tahu Behemothnya makin kuat, makin berkembang dengan cepat. Meskipun pada akhirnya emang Behemoth itu bakalan makin kuat, tapi siapa tahu dengan mengerti tentang relik-relik yang ada di bebatuan tersebut, ya itu bisa semakin cepat dia berkembang. Nah, terus ada Lu Feng. Nah, Lu Feng ini lagi memikirkan tentang apa, dia ngambil relik apa tuh, gue lupa. Nah, satu lagi juga Lu Feng, yaitu salah satu klonnya, tapi klon asli ya. Klon aslinya kan dari dia waktu itu apa ya, dapat sebuah benda barang. Nah, barang itu tuh yang bisa mengklon dirinya, entah Behemoth. Ya, Behemoth pun bisa diklon sama dia.
Jadi bukan bayangan ya, bukan hanya bayangan, bakalan makin seru. Nah, yang suka gue bahas 100 tahun, buset 100 tahun. Nanti kalau Lufeng balik lagi ke bumi, kita lihat apakah bininya masih ada ya. Kalau 100 tahun kayak anaknya juga bisa jadi kayak kakek ya. Ya guys ya. Siapa tahu, nah kecuali kalau anak-anaknya Lufeng tuh diajarin sama si anak buahnya Lufeng yang setia sama Lufeng, diajarin lah tentang kultivasi ya kan, menjadi pemburu. Itu dia bakalan bisa awet muda kayak Lufeng. Jadi manusia itu bisa awet muda ketika naik darah, naik ranahnya ya. Naik ranahnya lebih tinggi, umur tuh bertambah guys. Nah kalau kalian nanya itu kok ada yang tua di Dongwa, berarti dia nggak umur panjang dong. Jadi logikanya gini guys, kalau satu tingkatan itu nambah umur 100 tahun, berarti kemungkinan selama 100 tahun itu mereka kalau nggak sampai naik tingkatan tuh semakin menua. Manusianya betul-betul semakin menua, tapi ketika naik tingkatan lagi ya tetap nambah umur tapi tetap tua. Ya. Dan lama-lama bakalan mati kalau nggak naik tingkat. Jadi kayak dia tuh harus terus, nggak ada abadi gitu. Ya dia harus berusaha dan terus berusaha, berlatih, naikin tingkat, baru dia terus bisa berkembang. Kalau menurut gue sih seperti itu. Oke. Nah, di sini gue yakin nih Lufeng juga bakalan pas keluar dari pelatihan 100 tahun dia ini, ketika nanti udah keluar mungkin kekuatannya udah di atas rata-rata. Ya, apalagi kan dia juga punya musuh yang ada di bumi, yang musuhnya itu masih dalam bentuk kepompong atau telur yang belum pecah. Kemungkinan gue yakin sih kalau dia udah balik tuh dia bakalan berada di atas si Ratu Lebah. Nah, musuhnya itu yang Ratu Lebah itu yang ingin si Lufeng basmi dari bumi. Ya siapa tahu si Ratu Lebah pas dia ngeliat kekuatan Lufeng, dia jadi anggotanya Lufeng ya. Siapa tahu aja ya, dibikin sama penulisnya, siapa tahu juga dia jadi anak buahnya yang setia, yang ngejaga bumi sama prajuritnya yang lain ya kan. Ketika nanti Lufeng pergi lagi ya ke luar angkasa, kan nanti musuhnya bukan hanya di luar angkasa juga guys. Jadi luar angkasa itu lebih luas lagi ya. Ada orang-orang lagi yang emang belum tersentuh. Oke, mungkin cukup sampai sini yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Jadi kalau kalian mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi, UX UI, sampai bisa menghasilkan uang, bisa cek di playlist YouTube gue. Di situ ada semua. Jadi gue juga ngajarin gimana caranya nih. Kalian kalau udah bisa, biar kalian bisa dapetin uang, entah itu dari kantor kalian mau masuk kerja atau mau jadi seorang freelance atau seorang kerja remote lah. Oke. Nah, terima kasih pokoknya yang udah nontonin video gue. Jadi kalau ada pertanyaan bisa DM IG gue atau bisa di kolom komentar video ini. Dan sampai jumpa lagi di next video.